Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di pagi hari ini di program pembelajaran jarak jauh SMKIT Ihsanul Fikri. Dan di pagi ini kita masih bersama di Mapel Simulasi Komunikasi Digital ya. Masih di KD 4.3, yaitu kita masih akan pelajari menyusun kembali format dokumen pengolah kata tentang editing dari MS Word ya pada KD ini KD 4.3. Ya, sebelumnya kita akan mengenalkan dulu yaitu untuk ukuran kertas yang sering digunakan ya di MS Word ya. Iya, baik kita lihat untuk tabel dari ukuran kertas yang ada yang mungkin sering kita gunakan yaitu ada A5 hingga A0 ya, atau kita sering menggunakan yang lain juga, ada quarto, ada folio, ada leger, letter ya. Nah, itu adalah ukurannya seperti yang terpapar di gambar ya di belakang saya. Iya, baik, masih di Simkomdik ya, dan kita langsung aja menuju ke MS Word yang sudah Bapak siapkan. Iya, baik, di sini ada satu buah dokumen yang sudah kita siapkan, contoh dokumen yang nanti bisa kita perlihatkan ke kalian semuanya, bagaimana editing-nya, bagaimana cara setting-nya ya. Nah, di sini kita lihat, bahwa kita menggunakan ukuran kertasnya dulu ya. Kertas yang kita gunakan jenisnya apa, maka di sini kita lihat pada di ribbon menunya itu ada yang namanya layout ya. Kalian bisa atur marginnya, bisa atur orientasinya, ukurannya atau size-nya, dan bisa atur kolomnya ya. Ada di paragraf ya, di menu group page setup ya. Kita lihat di sini untuk orientasi jelas ada dua pilihan, ada portrait dan landscape ya. Kemudian ukuran kertasnya jelas ya. Kita gunakan standar default untuk dokumen ini adalah A4 dengan ukuran sekian kali sekian ya. 210 mm kali 297 mm. Nah, di sini untuk ukurannya ada yang menggunakan apa namanya? Inci ya, default dari Windows itu inci biasanya. Kemudian milimeter, sentimeter, dan sebagainya bisa kita atur ya. Kalau masih defaultnya inci dan kita nggak terbiasa dengan inci, maka bisa terubah menjadi milimeter ya, atau sentimeter ya, karena kita terbiasa dengan ukuran metrik ya, sentimeter, milimeter ya, kita bisa pakai itu. Nah, kemudian untuk margin di sini ya, defaultnya ya, di sini ada beberapa pilihan ya yang digunakan secara normal. Ini margin normal adalah ukurannya 25,4 mm semuanya, baik left, top, bottom, and right marginnya adalah sama. Nah, di sini kita bisa juga gunakan pengaturan yang sudah ada ya. Jadi kita mau normal, mau narrow, mau moderate, mau wide, atau kita custom ya, seperti ini. Last custom setting berarti saya sudah menggunakan settingan custom ini dengan ukuran top marginnya 20, left marginnya 20, bottom marginnya 20, dan right-nya 20. Nah, di mana cara menggunakan di sini ya, cara men-setting customize-nya. Oke, kita lihat untuk custom marginnya ya, customizing-nya di sini ada margin ya, top, left, gutter, bottom, right ya, dan gutter position. Kemudian ada orientasi ya, portrait atau landscape, ada page-nya normal, mirror, to page per sheet, box fold ya. Nah, ini ada preview ya, ada apply to. Nah, kita lihat margin yang kita gunakan di sini adalah top-nya 15, left-nya 15, gutternya 0 ya. Kemudian bottom dan right-nya ya, bottom-nya 20 dan right-nya 15. Nah, ini bisa saya atur semuanya ya, ya, kita kurangi atau tambahi. Atau saya buat semua sama 15 ya. Dan kita klik OK ya. Ya. Nah, kemudian untuk mengatur pada teks ini ada numberingnya dan diatur secara otomatis, maka kita tinggal pilih di sini
home, kemudian kita lihat paragraf ya, di menu paragraf ya, kita atur di sini ya. Ini enggak ada none ya. Jadi kita blok semuanya dulu ya, di blok. Kemudian kita pilih huruf atau angka ya, atau Romawi dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini di bullet and numbering ya. Atau kita mau pakai bullet ya. Nah, ini. Nah, itu untuk pengaturan paragraf ya. Ya, ini belum diatur numberingnya. Nah, itu bisa kita atur di sini ukurannya atau settingannya ya. Nah, di sini ini none ya. Ini ada. Nah, kok beda Pak dengan yang di bawah yang di B ya, di tab B? Kita bisa tarik ke depan dengan menggunakan increase dan decrease indent. Ya, sama kan? Nah, sekarang sudah sama ukurannya. Dan ini cuman bedanya apa dengan yang B ya, adalah kerapatannya yang berbeda. Nah, ini bisa juga kita atur di mana? Untuk kerapatan, nah ini dia menggunakan spasinya ya 1,5. Sementara yang di sini, yang di B ini spasinya adalah 10 ya atau 1,0 ya. Nah, sekarang kita samakan aja biar sama kerapatannya atau ya, space-nya. Ya, seperti ini. Ya, baik. Kemudian kita akan menuju ke tabel sekarang. Nah, tabel di sini kita lihat di dokumen ini ada sebuah tabel yang sudah jadi, yang sudah saya buat ya. Nah, sudah ada isinya juga. Ya. Gimana cara nyarinya? Cara membuatnya, Pak? Nah, untuk tabel kita bisa masuk ke menu insert, kemudian kita bikin tabelnya seperti ini. Ya, kita pilih mau berapa kali berapa. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau di sini 1 ya, kita 1. Mungkin bisa antum coba ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 tabel ke arah kanan ya. Atau ini adalah ini ya. Jadi insertnya berapa kolom? 1, 2, 3, 4. Berapa baris? 1, 2 dan seterusnya ya. Di situ. Atau kita pakai yang manual di sini ya. Berapa kolom dan berapa baris. Kemudian setelah kita bisa melakukan membuat tabel ya, kita akan melihat mengatur indentasinya. Ya, semoga paham ya kalian ya. Oke, kita lihat indentasi di sini. Nah, di sini saya akan klik salah satu teks yang ada di dokumen ini ya. Dan kita lihat di atas di ruler itu ada yang namanya indentasi. Ada first line indent. Ya, tadi di sini kita klik di sini pasti ada tulisannya first line indent. Apa fungsinya? Ya, untuk first line indent itu untuk mengatur baris pertama ya pada paragraf ya agar menjorok ke belakang atau ke dalam ya. Ini kan left marginnya. Nah, kemudian untuk indentasinya dikurangi atau ditambah lewat ini juga, lewat ikon di sini atau manual ditarik-tarik di sini juga bisa ya. Nah, ini aktif ya, pastikan. Nah, ini bisa ditarik. Nah, ini adalah yang namanya first line indent. Kemudian ada yang di bawahnya ini left indent. Apa itu left indent? Ya, yang kotak bawah left. Nah, yang segitiga atasnya kotak namanya hanging indent. Ya, hanging fungsinya untuk mengatur kedalaman jarak semua baris. Ya. Baris pertama dalam paragraf. Di sini kita urutkan, kita klik ya, hanging indentnya kita klik, maka semua huruf dalam paragraf itu akan sama jaraknya. Ya. Ini sama. Nah, untuk yang bawah ini, yang kotak ini, yang left indent. Ya. Jadi biasanya left indent dan hang indent itu satu paket. Ya. Tapi ketika kita atur hangingnya, maka yang bergerak adalah
teksnya, ya. Nah, sementara kalau kita klik left indent-nya, semua ikut bergeser. Ya. Nah, kemudian itulah untuk pengaturan indentasi. Nah, kemudian kalau yang right indent, ya berarti untuk mengatur indentasi sebelah kanan, ya, di sini right indent. Kemudian kita menuju ke ilustrasi atau gambar. Maka saya tinggal menuju insert, ya, kemudian picture. Nah, kemudian kita tinggal mencari gambarnya, di mana, kayak apa, dan bagaimana di sini, ya. Di pictures bisa, ya, tergantung kalian nyimpan gambar di mana. Dan ini, ya, kita atur ukurannya, ya, kita kecilkan, kita besarkan dengan ini, ya, menarik apa sudutnya. Kemudian untuk memformat sebuah kolom, nah, memformat sebuah kolom, contoh apa? Ya, contoh ini, ya. Sebuah kolom di sini saya blok, ya. Kemudian kolomnya di mana posisinya, ya. Untuk merubah kolom itu di sini ada di page setup, ya. Klik layout, kemudian page setup, kita pilih kolom. Kemudian akan muncul menu, ada one column, two column, three dan sebagainya sampai left, ya, left, right. Ada juga yang more column, ya, nambah ukurannya, nambah jumlah kolomnya, ya. Kalau kita ya sini. Jadi kalau kita pilih dua kolom, berarti tulisan ini terbagi dua. Itu kalian juga bisa menambahkan header dan footer, ya. Jadi header footer di mana posisinya, ya. Insert header dan footer ini, ya. Mau seperti apa, ya. Sudah ada pilihan, ya. Mau buat sendiri juga bisa, nih edit, ya, diedit. Dari yang sudah ada bisa nambah di office.com atau kita ngedit sendiri, ya. Itu untuk header dan footer. Ini digunakan untuk membuat catatan kecil. Nah, kemudian untuk rumus, ya. Rumus di sini kita lihat pada menu insert, ya, kemudian kita pilih ekuasi. Di sini pilihan rumus, ya. Kalau kita mau mendesain sendiri, ya bisa, ya. Tinggal kita menggunakan rumus seperti apa, kemudian pola rumusnya seperti apa, ya. Nah, di sini ada struktur rumusnya, ya. Kita akan menggunakan fraction, pecahan, nah, seperti ini atau ini, ya. Nah, misalnya ini, kita tinggal kasih aja angka, ya, 2/4, ya, seperti itu, ya. Nah, itu untuk rumus. Kemudian setelah selesai semua dokumen, ya, kalian bisa menyimpan, ya, atau save as, ya, tinggal pilih. Kalau sudah ada namanya, ya, sudah membuat dan tadi sudah disimpan, maka tinggal diklik file, save, atau dipilih di sini ada menu save di quick access toolbar namanya ini, ya. Tinggal di save aja atau di Ctrl S, ya. Atau kita akan menyimpan dengan nama lain, berarti tinggal save as, ya. Kita cari di mana posisi yang enak untuk menyimpan dokumennya. Nah, kemudian ngeprint gimana, Pak? Ngeprint tinggal sama aja, ngeprint ya di print, tinggal Ctrl P atau print, ya, di menu file, terus print. Nah, pada MS Word 2016 ini, itu menu print plus dengan previewnya. Ya, ini ada preview, ya, dan siap di print, ya. Ini adalah jumlah yang akan kita print, ya, berapa lembar. Jadi satu paket ini akan kalau kita naikkan, maka akan 4 lembar, akan menjadi 4 lembar.
Karena di sini sudah satu paket ya, 2 lembar. Jadi kalau 2 kopi berarti menjadi 2 kali printing ya. Nah, kemudian ini tipe printer yang kita gunakan. Nah, karena saya tidak ada printer, maka tidak ada jenis printernya. Maka harus di-add ya, add printer atau kita install drivernya otomatis. Nah, untuk setting ini ada print all page ya. Kita ngeprint semua halaman ini atau kita akan pilih current page saja ya. Berarti hanya ngeprint satu ya. Satu saja ya. Satu halaman ya, satu muka. Ya. Kemudian bisa juga ya, ini all atau kita print page-nya halaman berapa saja, 1, 2, 3 dan seterusnya, atau 1, 3, 6 ya, atau mungkin halaman tertentu aja. Dari 10 halaman kita hanya ngeprint halaman terakhir, bisa langsung ke page 9 ya, misalkan gitu. Nah, ini udah setting kertasnya dan sebagainya sudah komplit ya. Nah, itu untuk printing mudah sekali. Jadi print ini digunakan untuk menentukan membuat cetakan dari apa yang sudah kita buat dokumen di komputer. Kita print sehingga kita mempunyai sebuah hard copy. Ya, baik, terima kasih semuanya dan terima kasih atas perhatiannya, dan alhamdulillah kita sudah hadirkan di pagi ini untuk pembelajaran jarak jauh, yaitu tentang bagaimana cara mengoperasikan MS Word ya di program pembelajaran jarak jauh simulasi komunikasi digital. Ya, dari studio SMK ITB Ismail Fikri, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Baik, saya tutup dulu, syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.